Dan bersama untuk membahas pertandingan final Piala AFF U23 antara Indonesia melawan Vietnam yang akan digelar nanti malam, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Bung Kusnaini. Bung Kus, selamat sore. Selamat sore, Bung Said. Baik, Bung Kus, langsung saja, bagaimana melihat peluang kita melawan Vietnam nanti malam? Ya, ini pertandingan yang tentu akan lebih berat dibanding pertandingan sebelumnya melawan Thailand di semifinal atau lawan Malaysia di fase grup. Karena secara kualitas permainan maupun secara materi pemain, Vietnam ini masih di atas Thailand maupun Malaysia ya. Mereka memiliki sejumlah kelebihan karena pemain-pemainnya rata-rata sudah bermain di liga, kemudian sebagian pemainnya yang merupakan pemain utama atau kerangka tim itu juga merupakan pemain di timnas Vietnam senior. Jadi secara pengalaman bertanding, secara mental, mereka lebih siap sebetulnya dibanding Thailand atau Malaysia. Dan itulah yang akan menjadi tantangan besar kita. Menghadapi lawan yang secara pengalaman maupun mental bertanding tidak kalah dengan kita. Bahkan mungkin sedikit lebih siap. Baik, kalau Anda melihat Vietnam dari sisi komposisi pemain, apa yang perlu kita antisipasi untuk mengandaskan ambisi juara 3 beruntun nih bagi Vietnam jika menang pada malam ini? Iya, materi pemainnya sangat merata ya. Mereka punya pemain-pemain yang bagus di semua lini ya. Di lini pertahanan mereka punya pemain yang bagus. Di tengah juga ada pemain-pemain gelandang yang kualitasnya juga tidak kalah bagus dengan pemain kita, bahkan mungkin lebih merata ya. Ada Kuat Van Kang, ada Nguyen Van Truong, itu pemain yang juga main di timnas Vietnam senior. Di depan mereka punya pemain yang saat ini sedang menonjol ya, Nguyen Din Bak. Belum lagi ada Nguyen Viet Cong yang juga merupakan pemain timnas senior di Vietnam. Itu pemain-pemain yang menurut saya kualitasnya perlu diwaspadai. Ditambah lagi mungkin pengalaman mereka pernah mengalahkan Indonesia di final 2 tahun yang lalu. Pengalaman mereka 2 tahun beruntun menjadi juara itu akan membentuk mental bertanding mereka. Karena sebagian pemain yang mengantarkan Vietnam juara 2 tahun yang lalu itu masih ada di dalam tim ini. Bahkan masih merupakan pemain utama di tim sebagai kerangka tim ya. Ada minimal 4 orang. Karena itu seperti yang saya bilang tadi, Vietnam ini akan jauh lebih sulit tantangannya bagi timnas kita untuk mengalahkan mereka. Baik, kalau berbicara faktor yang menguntungkan timnas U23, faktor apa saja yang menurut Anda bisa membuat kita optimis timnas U23 bisa menumbangkan Vietnam, Bungkus? Ya, yang pertama tim ini tentu mendapat dukungan dari 70.000 penonton insya Allah ya. Kalau hadir semua bisa 70.000 penonton hadir memenuhi GBK, itu akan menjadi faktor pendorong yang luar biasa. Sama seperti ketika kita mengalahkan Thailand di semifinal juga faktor penonton sangat berperan. Yang kedua, kita sudah menjalani laga yang sulit ya. 3 pertandingan terakhir itu semua sulit. Melawan Filipina, melawan Malaysia, melawan Thailand kemarin itu sangat sulit. Dan pengalaman melewati laga sulit itu penting bagi sebuah tim untuk membentuk karakter juara ya, membentuk mental juara. Nah, kita sudah memiliki sekarang itu karakter permainan yang kuat, mental juara yang terbentuk dari partai-partai sulit. Nah, itu saya pikir modal kita untuk menghadapi final ini dengan cukup percaya diri. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kita akan kesulitan sepenuhnya ya, tapi pertandingan ini akan sulit. Jadi artinya kita akan punya peluang menang dengan mereka itu sama besarnya. Baik, pertandingan yang tidak mudah begitu ya. Bungkus, tadi sempat Anda menyinggung begitu 3 pertandingan terakhir yang rasanya cukup sulit juga begitu ya. Kalau kita perlu mengevaluasi lini mana saja yang perlu mendapat perhatian serius dari juru taktik kita untuk menghadapi Vietnam nanti malam? Saya pikir semua juga sudah melihat itu ya. Coach Van den Broek juga menyadari bahwa 3 pertandingan terakhir itu salah satu titik lemah kita adalah lini tengah ya. Lini tengah yang tidak bisa bermain sebaik di laga pertama melawan Brunei. Dan itu terjadi antara lain ya. Salah satu faktornya karena absennya pemain-pemain kunci. Salah satunya Arhan Fikri. Ini ketidakhadiran Arhan ini sangat mengganggu keseimbangan permainan. Karena dalam sepak bola modern itu kita perlu seorang pemain yang bisa memainkan, bisa memerankan posisi sebagai pemain yang bermain di celah sempit antara lini tengah dengan lini depan. Itu yang disebut sebagai between the line itu ya. Itu celahnya sempit dan di situ dibutuhkan pemain yang tidak hanya punya skill tinggi tapi juga punya visi bermain yang bagus. Nah, kemarin dalam 2 pertandingan terakhir kita merasakan sekali ketiadaan Arhan Fikri itu, dan meskipun Coach Van den Broek sudah bereksperimen memainkan Ryan Hanan pada pertandingan melawan Malaysia, memainkan Donny Tri waktu lawan Thailand, itu ternyata juga tidak sepenuhnya bisa menjawab persoalan itu. Mudah-mudahan kali ini Arhan bisa main ya, supaya peran itu bisa diisi oleh pemain yang tepat. Baik, Bungkus, sebagai terakhir dari kacamata Bungkus sendiri, bagaimana prediksi skor melawan Vietnam?
Iya, saya berharap tidak sampai adu penalti ya, karena adu penalti ini kita pernah kalah dari Vietnam di final 2 tahun yang lalu, dan kemarin juga sangat sulit. Mudah-mudahan selesai dalam 2 kali 45. Ya, kalaupun menang pasti menangnya tipis ya. Kalau nggak 1-0, 2-1 lah. Oke, kalau nggak 1-0, 2-1 begitu ya. Kita harapkan demikian. Terima kasih banyak Bungkus sudah bersedia memberikan pandangannya bersama kami di Berita Setoran. Salam sehat.